warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wijaya dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Clara Margaret Sinaga dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Palembang tahun 2021. Ada 3 materi paradigma nih. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, atau model dalam teori ilmu pengetahuan serta kerangka dalam berpikir. Dalam konteks Pancasila, pengertian paradigma adalah pengertian yang merupakan model dalam teori ilmu pengetahuan serta kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya adalah Thomas S. Kuhn. Pengertian paradigma menurut beliau adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki fungsi monodualistis, tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dengan memperhatikan konsep berikut, yaitu 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Yang kelima ialah Pancasila sebagai moral pembangunan. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang biasa disebut dengan Ipolexos Budhankam. A. Pengembangan ideologi. Yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan ideologi ialah 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar ideologi Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memperjelas suatu tatanan kehidupan beragama, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan sebagainya. 2. Wawasan kebangsaan nasionalisme. Konsep negara bangsa Indonesia dapat kita rangkum dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang Dasar tahun 1945. Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk untuk tetap dilihat kuat sebagai bangsa bersatu. B. Pengembangan politik. Dengan landasan kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu menyempurnakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan sebagai berikut. 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan
budaya polisi yang demokratis. 4. Pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. 3 aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan. 2. Demokrasi sebagai kebudayaan politik. 3. Demokrasi sebagai struktur organisasi. C. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dapat dilakukan ialah 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. 4. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dan yang kelima ialah merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. D. Pengembangan ekonomi. Terdiri dari beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, ialah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. 3. Memiliki etos profesional, yaitu tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, serta penghargaan terhadap waktu dan tugas. E. Pengembangan income. Perwujudan cita-cita bangsa dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara, yaitu pengembangan pribadi warga negara dalam matra horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, dan persamaan derajat. 2. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. 3. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Itu tadi hasil dari kelompok kami nih. Jadi gimana sih menurut kalian? Ya gitu, udah paham kan? Nah, kalau udah paham, bagus tuh bagus. Tapi kalau belum paham silahkan ditanyain ya. Nah, terima kasih yang udah mau nonton. Bye bye.